Selamat malam dan selamat datang di BK Show. Hai, selamat malam dan berjumpa lagi di BK Show yang tentunya akan menemani kita semua sepanjang beberapa menit ke depan. Dan ya, seperti biasa kita akan mengobrol bersama narasumber kita pada malam hari ini. Dan di segmen pertama kita akan mengobrol bersama tim musik andalan. Apalagi andalannya GP. Siapa nih? Siapa? Nah, narasumber kita adalah teman-teman dari Mayor Tree. Oke, selamat malam Kak. Malam Ya, Kak Ica. kita perkenalan dulu ya Kak. Kan kita sudah kenal tapi teman-teman belum kenal. Jadi mau diperkenalkan atau perkenalkan diri sendiri? Diperkenalkan dong. Oke, siap. Siap. Nah, kalau di sebelah kiri saya ini ada Kak Ezar, perwakilan dari Mayor Tree. Kalau boleh tahu Kak Ezar, di Mayor Tree itu sebagai apa? Saya di Mayor Tree sebagai pemain bass Oke. atau biasa main gitar, Oh. strumming. Oke, kalau Kak Ezar itu biasa main bass atau gitar di Mayor Tree. Nah, selanjutnya di sebelah kanan saya ada Kak Dani. Selamat malam Kak. Malam, Nah, Kak Ica. kalau Kak Dani di Mayor Tree itu sebagai apa Kak? Kalau saya di Mayor Tree adalah orang yang suka pusing-pusing. Oke, suka Jadi pusing-pusing. saya itu ya krunya. Oke. Ya, jadi saya adalah pengurus Mayor Tree Iya. dari periode 2020 sampai periode 2022. Oke, jadi Kak Dani ini adalah pengurus, tepat ketua ya, ketua Mayor Tree yang saat ini mengurus Mayor Tree. Oke, Kak Dani kalau di Mayor Tree itu biasa main musik apa? Kan kalau Kak Ezar gitar bass, kalau Kak Dani? Kalau saya spesialis gitar. Oh gitar, oke mantap nih. Oke, kan tadi bahas soal kepengurusan Mayor Tree. Kalau boleh tahu Kak siapa pengurusnya Mayor Tree saat ini? Kalau untuk kepengurusan sendiri yang menjabat sebagai ketua itu saya. Ya. Terus saya ditemani sama Kakak Monik Oke, yang Kak sekarang ada di Monik. backstage, dia itu sebagai bendahara. Oke, jadi ketuanya itu Kak Dani dan bendaharanya adalah Kak Monik. Hai Kak Monik. Nah, mungkin kita bicarakan sedikit soal latihannya di Mayor Tree kan mumpung ada teman-teman CD baru, sekalian ajak juga teman-teman CD baru, kasih tahu kapan latihannya, di mana. Nah, jadi Kak, kapan latihan rutinnya dan di mana? Oke, jadi untuk latihan rutin sendiri selama pandemi kita itu skip, artinya kita tiadakan dulu. Oke. Tapi ya pada saat sebelum pandemi jadwal rutinnya itu kita di hari Senin Mm-mm. dan di hari Rabu di jam 7 Jam malam. 7. Iya. Latihannya itu di gereja ya Kak? Iya, di gereja. Kalau dulu sebelum pandemi kita kan ada ruangan kedap suara ya. Mm-mm. Oh, Kita iya, biasa iya. latihan di situ. Kemudian kalau misalnya sudah mau persiapan untuk ibadah, biasanya kita latihan juga di dalam gedung gereja. Oke, itu. seperti itu ya teman-teman CD baru. Bagi yang mau bergabung juga bisa langsung hubungi setelah BK Show ini. Nah, oke. Dan belakangan ini saya lihat teman-teman Mayor Tree sangat sibuk sekali mempersiapkan sesuatu. Kalau boleh tahu lagi persiapkan apa Kak itu Kak? Kebetulan Mayor Tree mau mempersiapkan hari ulang tahunnya. Iya, mau mempersiapkan hari ulang tahunnya. Jadi kita prepare memang dari sekarang. Oke. Iya. Berarti Mayor Tree sedang mempersiapkan ulang tahunnya ya? Iya. Iya, Oke. iya, iya. Yang keberapa nih kakak Mayor? Ayo yang keberapa ayo? Iya. Ayo yang keberapa? Oke. Jadi puji Tuhan untuk tahun ini Mayor Tree sudah menginjak angka ke-6 tahun. Wow, luar biasa. 6 tahun perjalanan Mayor Tree.
Oke, dan selama persiapan ini saya penasaran, apakah ada cerita seru selama persiapan HUT dari Kak Ezar dulu deh, penasaran gimana? Cerita seru ya. Iya. Apa dik? Apakah? Iya. Cerita seru mungkin dalam rangka mempersiapkan itu mungkin cerita serunya kita pada saat nongkrong ya. Oke. Karena kan berbicara tentang musik, pasti kita berbicara juga tentang tongkrongan para pemusik. Iya. Ya, dan pembahasannya pasti tentang musik. Oke. Jadi yang membuat keseruan itu bagaimana kita dalam tongkrongan itu kita ngejokes biasa gitu ya. Tapi ada juga yang biasa kasih keluar jokes tahun 2000-an gitu. Jadi jokes orang tua kan. iya. Itu yang serunya sih. Oke. Di situ ya. Jadi kalau Kak Ezar sendiri itu ke tongkrongannya yang lebih intensif berarti kan Kak? Kan Iya, lebih intens. sering ketemu juga. Oke. Nah, itu tadi Kak Ezar, Kak Dani gimana nih? Iya, kalau yang bagian seru-serunya pasti kebagiannya kebersamaannya toh. Iya. Ya, ada cerita sedikit waktu kita ada cari dana. Salah satu pencari dananya kita itu adalah cuci motor dan cuci mobil. Iya. Ya. Wis. Saat itu ini juga duka sih karena saat itu Duka, oke. ini duka bercampur suka karena Iya. saat itu yang istilahnya yang menyewa jasanya kita itu cuma satu orang dan oke. itu rumahnya ada di Maros. Wow, luar biasa. Ya Di jadi luar daerah. iya jadi kita transit 2 kali tuh. Wow. Jadi gimana ceritanya? Kenapa bisa sampai dapat klien di Maros? Iya karena saat itu kayaknya lagi musim hujan ya, Iya. jadi peminat untuk cuci motor dan cuci mobil tuh kurang. Oke. Iya, ketika sudah dicuci pasti kalau kena hujan kotor lagi. Iya, betul. Jadi puji Tuhan waktu itu ada satu orang, beliau itu kenalannya salah satu anggota Mayor Tri juga. Oke. Ya kebetulan kita juga dekat sama beliau. Jadi puji Tuhan dapat satu walaupun di Maros. Jadi itu Iya. ya asiknya. Wow. Kita jalan-jalan sampai Maros itu Iya. naik motor, gonceng-gonceng. Iya. Wow, totalitas sekali ya Kak, cari dananya sampai Maros. Jadi berapa orang Kak itu ke sana ke Maros? Kemarin berapa orang itu ya? 9 iya, 9 orang. Jadi satu ban, Iya, satunya di pelek, satunya di atap. 9 orang berarti rombongan ya ke sana rame-rame. Satu orang cuci ban, satu orang Oke. cuci dalamnya, satu orang cuci atap. Oke. Terus yang saya dengar katanya kalau pas pergi ke sana itu dalam keadaan kering, di perjalanan dapat hujan, Iya. terus pas pulang lagi juga hujan. Hujan Sampai lagi. di Makassar kering lagi. Iya, jadi itu air basah di baju, di baju Oke. banyak. Nah, itu tadi keseruannya teman-teman Mayor Tri untuk mencari dana. Oke, kan sedang mempersiapkan karya untuk hari ulang tahun nih. Iya. Ya. Kalau boleh tahu setelah ulang tahun kira-kira karya apa lagi yang akan dibuat oleh teman-teman Mayor Tri? Siapa nih yang jawab? Siapa saja yang mau? Kak Ezar, Kak Dani? Kalau saya, Oke, Kak Ezar. kalau saya terakhir mau jawab. Oh, gue kira mau jawab. Oke, siap. Silakan Kak Dani. Oke, kalau yang saya itu pertama kita mau apa istilahnya ya kayak kita mau regenerasi pertama. Oke. Ya, kebetulan kita ada anak CD baru. toh. Wow. Jadi kita itu mau ajak teman-teman CD baru untuk gabung sama kita Iya. untuk asah bakatnya lagi supaya bisa dipakai dengan benar untuk memuliakan Tuhan pertama. Ya, betul. Terus yang kedua itu nanti kita akan ada project kalau nggak salah sebelum akhir tahun kita mau collab sama Multimedia sama EGBK untuk membuat sebuah mini album. Wow, mini album Iya. collab dengan EBK Eklesia Mm-mm. dan teman-teman multimedia. Oke, dicatat ya. Kita nantikan karya-karya dari teman-teman Mayor Tri. Amin. Amin. Oke, itu kan tadi Kak Dani, Kak Ezar nih sekarang. Oke, kalau dari saya sudah diambil jawabannya dari Dani. Tidak. Kalau dari saya pertanyaannya apa lagi? Coba bisa ulang. Pertanyaannya karya apa lagi nih setelah ulang tahun?
karya apalagi setelah Iya. ulang tahun. Iya. Oh ya. Tadi dari Dani mungkin regenerasi ya. Kalau dari saya mungkin persiapan alat-alat musiknya gitu. Kenapa? Oke. Karena Mayor sekarang lagi kekurangan alat musik, jadi kita lagi berusaha untuk pengadaan alat musik. Iya. Oke. Iya, kita lagi berusaha untuk itu dan semoga apa yang diharapkan tercapai lah ke Amin. depannya. Iya. Amin, amin. Oke, ya, semoga apa yang direncanakan oleh teman-teman Mayor Tri, karya selanjutnya, pekerjaan selanjutnya itu bisa sama-sama dikerjakan dan dihasilkan bersama dan dinikmati Ya, amin, bersama amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke, dan yang terakhir nih mungkin kita bisa ajak teman-teman penonton, teman-teman Gerakan Pemuda untuk kegiatannya Mayor Tri nanti. Oke, mungkin Kak Dani ya boleh announce ke penonton untuk kegiatan nanti. Oke. Baik. Selamat malam untuk teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, tante, om, opa, oma yang sekarang mungkin ada di rumah ataupun dimanapun berada. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa materi ataupun doa, sehingga kami sudah berada di titik ini. Jadi saya sebagai pengurus mengajak teman-teman semua untuk saksikan live konser Mayor Tri di hari Jumat tanggal 13 Mei jam 7 di YouTube GPIB Batra Kasih. Oke, itu dia. Jadi jangan lupa ya, tanggal 13 Mei. Dan ya, terima kasih untuk Kak Ezar dan Ya, Kak Dani. sama-sama. Kesediaannya malam hari ini senang bisa mengobrol dengan kakak-kakak Mayor Tri. Semoga acaranya sukses ya, Kak. Amin. Amin, Terima amin, kasih, amin. Ca. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita BK Show, yang mana ada yang berbeda, ya tentunya narasumbernya. Kita kedatangan teman-teman CD baru nih. Halo. Halo Kak Ica. Oke, sebentar ya kita perkenalan. Kita mau main games dulu. Gamesnya kita ini adalah This or That. Oke, kita langsung saja. Oke.
Oke, nah sudah siap. Kita akan main this or that. Saya akan berikan 5 pilihan. Nanti kalian jawabnya pakai itu apa namanya itu? Papan. Oke, pakai papan this or that. Oke. Spontan ya jawabnya, enggak usah terlalu lama berpikir. Oh, ada uhunya. Oke. Yang pertama, this or that, cari pacar satu gereja atau beda gereja? Beda. Oke. Selanjutnya, this or that, gereja pagi atau gereja malam? Oke. Yang ketiga, this or that, jadi pelayan liturgi atau pimpin doa makan? Oke. Nah, yang keempat, this or that, pakai Alkitab buku atau Alkitab di HP? Nah, yang terakhir. This or that, pendeta Roberto Wage atau pendeta Charles Manuputi? Oh. Wow. Aduh. Oke. Nah, itu tadi gamesnya. This or that. Aduh, ngeri-ngeri sedap juga ternyata. Nah, oke, kita sudah bermain game. Saatnya kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Nah, kali ini ya sudah diperkenalkan tadi di awal, kita bersama teman-teman Sidi Baru. Yang pertama namanya, di sebelah kiri saya namanya Marisa Kristinella Sahupala, yang akrab dipanggil Marisa. Hai Marisa, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Syukurlah. Deg-degan? Oh, enggak. Oke, bagus. Nah, selanjutnya di sebelah kanan saya ada Meisha Stefania Felicia YR yang akrab disapa Fili. Hai Fili, selamat Halo Kak Ica, malam Kak. Ya, bagaimana kabarnya malam ini? Puji Tuhan baik. Baik, deg-degan? Enggak Ji, oke, mantap. Nah, jadi Marisa dan Fili ini adalah perwakilan dari teman-teman Sidi Baru yang baru diteguhkan pada tanggal 10 April kemarin ya. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih nama angkatan Sidinya kalian? Alakse, Oke. Itu Alakse artinya apa? pembawa perubahan. Wow, luar biasa nama angkatannya. Pembawa perubahan. Oke. Terus mungkin ada logonya ya Kak? Ada? Oh, tidak ada. Padahal logonya keren sekali dan sangat berfilosofi, mulai dari Terlambat, warnanya. Kak, terlambat. Oh, terlambat. Iya. Tidak apa-apa. Nanti, dan ya keren sekali logonya, sangat berfilosofi, dari warna, bentuk itu semua ada maknanya. Jadi ayo kita tepuk tangan buat teman-teman Sidi Baru. Oke. Yeay. Oke. Nah, kita mulai bincang-bincangnya. Mungkin sebelum itu saya mau ucapkan selamat nih buat teman-teman Sidi Baru, akhirnya diteguhkan kemarin dan sudah menjadi warga Sidi gereja. Nah, kemudian mau tanya nih ke Fili dan Marisa, kalian itu ikut Sidi karena disuruh orang tua atau keinginan sendiri, keinginan pribadi? Mungkin dimulai dari Marisa. Marisa mau dulu. Oke. Disuruh orang tua. Oke, disuruh orang tua. Mungkin boleh diceritakan? Kan waktu itu saya masih tinggal di Kendari. Iya, oh. Terus pindah ke Makassar. Terus tante bilang, ayo katekisasi. Iya. Awalnya saya juga nggak tahu itu katekisasi apa, CD itu apa. Terus tiba-tiba tante bawa ke gereja, daftar, terus masuk. Oke. Dan akhirnya di CD. Ya. Tapi puji Tuhan bisa jalani proses itu ya. Bisa. Iya, oke. Nah, itu tadi Marisa, bagaimana kalau dengan Fili? Kalau ikut katekisasi itu dari keinginan sendiri. Wow, oke. Mungkin bisa diceritakan nih.
Jadi pertama itu karena sudah terbuka katekisasi, pendaftaran katekisasi, jadi saya bersedia kayak, ayo memang kita pergi daftar katekisasi. Nah, saya mau ikut katekisasi tahun ini, kebetulan umur saya sudah cukup gitu, seperti itu ya. Jadi Marisa dan Vili ini ternyata CD karena dua hal berbeda, tapi tidak apa-apa. Yang penting mereka sekarang sudah menjalani proses itu dengan baik dan ya bersama-sama menjadi warga CD baru gereja. Nah, kemarin juga waktu ibadah gerakan pemuda, teman-teman CD baru sudah pelayanan, Di? Ya sudah Kak. Sudah. Oke. Itu semua teman-temannya ikut pelayanan? Hampir semua, tapi setengahnya kayaknya. Oke. Jadi sudah ada ya perwakilan teman-teman CD baru untuk berpelayanan di ibadah gerakan pemuda. Mengenai gerakan pemuda, kalau boleh tahu apa pandangannya kalian tentang GP? Dari Vili mungkin? GP itu asik. Oke, asik. Asik apanya nih? Teman-teman kakak GP-nya, Rama, terus banyak wadah-wadahnya yang kita bisa, kan kita punya talenta begitu. Oke, wow. Ternyata menurutnya Vili, GP itu asik, kakak-kakaknya juga punya wadah yang bisa memfasilitasi talenta yang ada. Oke, selanjutnya Marisa. Kalau menurut saya hampir sama kayak Vili. Seru karena kakak-kakaknya juga, terus kegiatan-kegiatannya banyak. Oke. Jadi lebih bisa keluar rumah. Oke. Lebih bisa apa? Keluar rumah? Ada alasannya. Ajakin keluar bareng dong, iya. Ya, tapi memang itu alasan yang sangat bagus untuk bisa keluar rumah ya. Biar sampai jam berapapun bilang, oh ada persiapan di gereja, pelayanan di gereja. Oke, sangat menarik. Selanjutnya, oh iya, ada yang saya lupa. Ternyata setelah penugahan CD kemarin, teman-teman juga langsung mengikuti perjamuan kudus ya. Iya, yang pertama kali. Oke, saya selalu penasaran dengan ceritanya orang yang baru pertama kali ikut perjamuan kudus. Yang pertama mungkin sama dengar ceritanya Marisa. Pas pertama kali perjamuan kudus agak tegang ya. Kita harus maju ke depan, terus duduk di meja, terus kita harus coba pertama kali. Kalau roti mungkin sudah terbiasa kita makan, cuman yang minuman apa sih, anggur itu. Anggur. Awalnya pas saya sendiri yang pertama kali minum rasanya kayak kayak apa? Nagih. Amer halal ya. Kayak ada kayak kecut-kecut, jadi kayak habis minum itu kayak muka kayak gini-gini. Oh, oke. Sensasi kecut-kecutnya itu ya. Iya, oke. Nah, kalau Vili gimana? Pertama itu gugup sekali Kak, karena baru kan pertama kali ikut, terus disuruh maju ke depan buat duduk di meja itu. Kan pertama itu jemaat dulu ya yang maju, terus kayak harus baris begitu untuk maju ke mejanya. Iya, meja perjamuan. Jadi ada sensasi barunya begitu, coba anggur, terus kalau roti sudah terbiasa kata Risa bilang tadi sudah terbiasa tapi kalau anggur ya kalau dibilang kayak ada juga kecut-kecutnya. Ada kecut-kecutnya, oke. Kayak gimana deh, kayak gitu. Lain-lain iya. Okay. Jadi ndak nagih rasa anggurnya? Ndak. Oke, nah itu dia tadi cerita menarik Vili dan Marisa tentang perjamuan perdananya kemarin. Nah, setelah teman-teman CD akhirnya sudah pelayanan juga di Gerakan Pemuda, jadi anggota Gerakan Pemuda. Selanjutnya Marisa dan Vili ini mau melakukan apa setelah CD? Gitu. Siapa yang mau? Yang sekarang yang mau duluan? Siapa? Saya mau dulu deh. Oke. Rencana setelah CD ini mau berpelayanan tentunya. Oke. Iya. Kebetulan Vili sendiri masuk ke tim multimedia. Oke. Iya. Multimedia nih, multimedia.
Di situ pilihnya sebagai kameramen. Oke, Iya. kameramen. Begitu, Bibit-bibit. Kak. Oke, ada lagi nih kameramen baru kan untuk teman-teman multimedia. Oke, selanjutnya Marisa. Kayaknya hampir sama lagi. Hampir sama. Berpelayanan. Mm-mm. Saya juga masuk ke tim multimedia Iya. di bagian LCD. Oh, kalau Marisa di bagian LCD. Oke, luar biasa. Kalau wadah-wadah yang lainnya kalian ada minat kan? Nggak ada batasan. Oh, harus satu saja yang masuk. Nggak. Ada mungkin? Ada. Oke, Marisa mau masuk di mana? Di EBK Eklesia. Oke, di Eklesia. Mana nih Kakak Renal? Nggak ada. Oke. Nah, oke, nanti Marisa kita latihan sama-sama ya. Iya. Oke. Nah, kalau Vili ada lagi ndak? Kayaknya sama sih, EBK Oh, juga. EBK juga. Iya. Oke. Nah, dinantikan ya. Siap. Oke. Dan tidak hanya multimedia, EBK, tapi ada juga wadah lain loh yang bisa teman-teman ikuti, misalnya tim Duka, ada juga GP Sport ya Kak, GP Sport, terus apa lagi? PT. Yang tadi tahu Kak, Major Tri. Oh iya tuh, Mayor Tri. Padahal barusan tadi wawancara, oke. Itu tadi wadah-wadah yang sudah disediakan Gerakan Pemuda untuk kita semua untuk bisa berpelayanan bersama-sama. Nah, oke, selanjutnya kalau kalian berdua dikasih pilihan bergereja di GPIB atau bergereja di tempat lain dengan nuansa ibadah yang lebih meriah, kalian lebih pilih yang mana? Marisa dulu. GPIB pastinya. GPIB, wow. Oke, kalau boleh tahu kenapa nih? Apa ya, karena mungkin sudah terbiasa gereja di sini, Iya. terus juga kenal sama orang-orangnya, orang-orangnya juga terkenal seru-seru, jadi kalau mau pindah gereja kayaknya sedih. Oh, luar biasa. Nah, selanjutnya Vili. Sama-sama. Sama. Karena sudah dari kecil di GPIB, jadi kalau mau pindah ke yang lain lagi, mau apa? Ibadah. Iya, begitu. Iya. Jadi kayak Lena nih kalau mau berawal dari awal ya. Iya, Gitu. Jadi oke. mending di GPIB aja. Oh, di GPIB aja ya. Oke. Nah, kan tadi sudah cerita kalau sudah nyaman di sini di GPIB, sudah melihat bagaimana situasi keadaannya gereja kita. Menurutnya kalian, apakah kalian merasa terbatasi enggak dengan kegiatan di gereja? Selama pandemi kan terbatasi Kak. Iya. Iya. Oke. Betul. Aduh. Betul. Selama Oke. pandemi terbatasi, jadi waktu saya masih PT, Mm-mm. kita belum bisa latihan paduan suara, belum bisa Iya. kumpul sama teman-teman, Mm-mm. masih Zoom lewat di rumah gitu. Iya. Jadi Betul. terbatasi lah kegiatannya kita. Tapi sekarang kan sudah kembali mau beraktivitas lagi Mm-mm. kembali begitu, jadi semoga tetap begitu terus ya. Oke, amin. Jadi mungkin kalau dari Vili terbatasinya itu karena pandemi saja ya. Iya Kak. Oke. Nah, kalau Marisa gimana? Sama juga terbatasi karena pandemi. Oke. Jadi disuruh di rumah terus, jadi akhirnya cuma bisa lihat live terus. Gitu. Iya. Oh, oke. Berarti sama semua nih terbatasi karena pandemi. Oke. Jadi kan sementara peralihan nih, mulai-mulai aktif juga berkegiatan secara normal. Ditunggu ya kalian. Iya. Kan tadi Siap, bilang siap. terbatasi karena pandemi. Kan sekarang ya puji Tuhan pandemi sudah berkurang. Jadi ya pasti dinantikan. Tidak hanya Marisa dan Vili, buat teman-teman yang lain juga yang merasa terbatasi oleh pandemi. Oke. Nah, kan tadi kita bahas pandemi. Setelah pandemi kira-kira mau bikin apa nih kalian? Ayo, Marisa dulu. Untuk di gereja? Iya, mungkin ada kayak
keinginan atau ide terkait itu? Lebih tepatnya aktif di GP ya. Oke, aktif di GP, amin. Aktif di GP-nya yang Marisa maksud itu kayak gimana? Salah satu kegiatannya Mm. di multimedia sih. Oke, oh jadi Marisa mau aktif di gerakan pemuda itu melalui multimedianya. Oke. Nah, selanjutnya Vili nih. Sama aja sama Marisa tadi Kak. Iya. Jadi mau aktif juga di gereja. Kalau Marisa mungkin multimedia, kalau saya mau terus aktif di ibadahnya. Ibadah. Iya. Oke. Mau ambil bagian gitu untuk tetap berpelayanan untuk Tuhan Yesus. Oke, amin. Mau mengambil bagian di ibadah juga ya? Iya, betul, Iya. Kak. Marisa juga. Iya. Oke, jadi mungkin kakak-kakak PJS yang sedang menonton, yang biasanya kesulitan untuk mencari orang-orang yang bertugas di ibadah. Nah, ayo ajak teman-teman Sidi Baru, mereka sudah menyatakan keinginannya untuk aktif dalam berpelayanan, terkhususnya mengambil bagian dalam ibadah. Nah, ngomong-ngomong soal multimedia, kenapa sih kalian mau masuk di multimedia? Ada apa nih dengan multimedia? Oh, ada apa Kak? Oh, ada kakak-kakak ganteng, iya. Oh, ada Kak Peter. Oke, pilih dulu. Sebenarnya semuanya asik sih. Iya. Ya, cuman kalau Fili sendiri mau belajar lagi untuk hal yang lain. Ya kan sudah menyanyi, kalau main musik sudah. Iya. Jadi kalau untuk dalam multimedia itu kan sound system mungkin LCD dan kamera itu Fili belum pernah. Jadi mau cari pengetahuan yang lain lagi. Oke, gitu. jadi mau mengeksplor diri ya dengan memanfaatkan wadah-wadah yang ada di gereja. Oke. Kalau Marisa nih kenapa mau ikut multimedia? Karena pas pertama kali ikut ibadah live, tante kenalkan kalau ini semua tim multimedia yang atur. Iya. Jadi pas pertama kali gereja offline datang, terus lihat tim-tim LCD yang di tempat pas dekat pintu masuk, terus kayak hati bilang kayak mau di situ deh. Oh, oke. Panggilannya memang luar biasa. Oke, jadi seperti itu ya. Karena memang ada keinginannya Marisa untuk turut berpelayanan bersama teman-teman multimedia. Oke, nah selanjutnya nih, aduh agak berat ya Kak. Pertanyaannya. Belajar ulang. Iya. Kalau boleh tahu apa komitmen kalian sebagai warga Sidi Gereja? Siapa nih yang mau duluan? Kebetulan ketua kelas saya di sini. Oke. Dilempar dong. Ya silakan. Komitmen sebagai warga Sidi Gereja. Iya. Apa ya? Lebih aktif dalam melayani Tuhan. Oke. Kalau berarti Marisa berkomitmen untuk lebih aktif berpelayanan ya. Iya, berpelayanan. Nah, selanjutnya Vili. Mikir. Baru jadi sini mikir lagi. Jadi komitmennya mau terus grow up bersama Tuhan Yesus ya tentunya. Oke. Iya. Amin. Mau aktif terus dalam pelayanan di gereja. Siapa tahu di luar juga bisa berpelayanan. Begitu. Iya Kak. Iya. Jadi kurang lebih komitmennya sama, ingin berpelayanan aktif untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, semoga komitmennya kalian bukan hanya sekedar komitmen yang keluar dari mulut ya. Semoga bisa betul-betul dijalankan, dipegang teguh sampai menutup usia. Oke. Kan tadi kita sudah bahas soal komitmen gereja. Sekarang kita mau ngobrol nih soal apa harapannya kalian buat gereja? Harapannya buat gereja, semoga gereja GPIB selalu
tambah banyak kegiatannya, tambah dikenal orang, banyak orang-orang yang bergabung ke gereja GPIB. Bahtera kasih maksudnya. Bahtera kasih ya. Nah, Fili gimana? Sama juga, semoga tambah semangat terus dalam melayani. Terus tambah banyak wadah-wadah yang bisa kita tuangkan buat talenta-talentanya. Mungkin orang marga jemaat di sini mungkin masih banyak yang malu-malu begitu, Kak. Iya. Jadi semoga tambah tambah semangat lah. Tambah semangat ya. Nah, tadi sepertinya menyinggung soal wadah atau kegiatan-kegiatan. Apakah kalian punya kayak bagusnya kalau ada wadah ini di gerejanya kita gitu? Saya dulu Kak, sebelum saya lupa. Silakan Fili. Jadi waktunya retreat kemarin kami dikenalkan banyak sekali wadah-wadahnya kemarin GP yang sudah lalu-lalu itu Kak. Ada beberapa yang kayak bantu gereja-gereja yang di pelosok-pelosok. Harapannya saya juga semoga ada lagi yang begitu Kak. ABSP ya. Semoga kita bisa sama-sama lagi bantu orang-orang yang seiman kita maupun bukan seiman kita. Seperti itu. Jadi harapannya ada lagi ABSP, kode nih ABSP GPBK ya. Ditunggu ya ABSP-nya. Itu dari Fili. Selanjutnya gimana Marisa? Kak, jujur jawabanku hampir sama semua. Iya, kayaknya sudah disetting dari luar. Jadi Marisa mungkin bisa ceritakan apa yang mau diceritakan, hampir sama semua. Kak. Sama. Jadi tetap harapannya ABSP. Iya. Itu suara dari belakang. Ingat ya, katanya pengurus gerakan pemuda. Nah, kan kegiatan yang kalian maksud itu bergerak di bidang sosial. Kenapa dengan ABSP gitu? Marisa mungkin. Karena kegiatannya itu sangat mulia karena membantu orang-orang. Kayaknya itu sih Kak. Pendek ya. Nggak apa-apa. Jadi menurutnya Marisa itu adalah sebuah kegiatan yang mulia karena bisa membantu sesama ya. Nah kalau Fili gimana? Sama juga. Bantu juga teman-teman yang di luar tuh Kak, gitu yang mungkin belum kayak kita begitu Kak. Jadi saling menolong lah. Jadi Marisa dan Fili ini punya kerinduan untuk bisa melayani sesama dalam bentuk pelayanan di gereja ataupun di luar gereja seperti melakukan bakti sosial. Tapi memang sih ABSP seru sekali bisa aduk-aduk semen, pasang batu bata, cat plafon. Jadi semoga ya tercapai ada ABSP dan kita bisa sama-sama turut serta di dalamnya. Dan ya sudah disuruh untuk closing statement. Cut. Jadi ya itulah tadi perbincangan kita bersama teman-teman Mayor Tri juga bersama teman-teman CD baru. Sangat menyenangkan bisa ngobrol bersama Marisa dengan Fili, bisa memberikan insight baru bagi saya juga, buat teman-teman yang ada di ruangan dan yang nonton juga pastinya. Jadi sampai jumpa di BK Show selanjutnya. Dadah!